Oke, kita lanjut kembali. Senyawa toksin yang kedua itu adalah senyawa toksin alami, di mana senyawa toksin alami itu merupakan senyawa yang sudah ada di bahan pangan itu sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Contohnya seperti faktor lingkungan, faktor pengolahan itu tidak mempengaruhi dari senyawa toksin dari bahan pangan alami tersebut. Macam-macam jenis dari senyawa toksin yang alami pada bahan pangan itu contohnya adalah solanin, nama lainnya adalah hidrogen cyanida, gosipol, asam amino toksik yang terdiri dari asam jengkola dan mimosin, dan glukosinolat. Di mana contoh-contoh toksin tersebut ini sangat beracun dan sangat kan apabila manusia atau hewan mengkonsumsinya. Di hadapan kalian ini terdapat beberapa contoh racun alami yang ada di dalam bahan pangan. Glutinin, ada tanaman kaca merah. Gejala keracunannya itu adalah mual, muntah, nyeri perut, dan diare. Kemudian glikosida cyanogenik itu terdapat pada singkong, rebung, biji buah-buahan seperti biji yang ada terdapat pada apel, aprikot, pir, plum, cherry, peach. Glikosida cyanogenik ini juga terkenal dengan nama lainnya adalah hidrogen cyanida. Jadi kalau makan apel atau makan pir di tengahnya itu terdapat bijinya, itu tidak boleh dikonsumsi karena dia mengandung senyawa toksit atau senyawa beracun. Gejala keracunannya itu adalah penyempitan saluran nafas, mual, muntah, sakit kepala. Kemudian ada glikoalkaloid atau nama lainnya adalah solanin. Terdapat pada kentang dengan tomat hijau. Gejala keracunannya itu adalah rasa terbakar di mulut, sakit perut, serta mual dan muntah. Kemudian ada kumarin. Kumarin terdapat seledri. Gejala keracunannya adalah sakit perut, nyeri pada kulit jika terkena sinar matahari. Kemudian ada kukurbitasin terdapat pada susini. Gejala keracunannya itu ada muntah, kram perut, diare, pingsan. Dan ada asam oksalat itu terdapat pada bayam dan bubak teh. Gejala keracunannya adalah kram, mual, muntah, sakit kepala. Jadi beberapa jenis senyawa toksin atau senyawa racun bahan pangan itu sendiri. Ya, yang akan kita kupas ini adalah yang sering kita konsumsi, bahan pangan yang sering kita konsumsi. Ya. Solanin atau glikoalkaloid nama lainnya itu banyak terdapat pada kentang, tomat, dan cabai. Solanin atau nama lainnya adalah glikoalkaloid ya. Terdapat banyak di bahan pangan kentang, tomat, dan cabai yang sangat alami yang tidak dapat dikonsumsi oleh hewan dan manusia. Ditandai dengan kentang hijaunya berwarna hijau, kentang yang berwarna tomatnya juga berwarna hijau pada tomat yang muda. Jadi tandanya seperti ini adalah kentang yang kentang yang mengandung senyawa toksin, solanin. Warnanya hijau antara kulit dengan umbi-umbian. Paling tinggi itu terdapat pada kadar glikoalkaloid kentang. Nah, yang dapat dikonsumsi tersebut apabila glikoalkaloid atau solanin itu dia memiliki kandungan yang cukup rendah, berkisar antara 60 sampai 70 mikrogram per gram berat bahan pangan. Ya, ini dipengaruhi dari variasi jenis, musim, dan lokasi. Apabila per gram bahan itu akan mengakibatkan bahaya untuk dikonsumsi. Konsentrasi tertinggi terdapat pada kulit kentang tersebut, yaitu 100 sampai 400 mikrogram per gram bahan pangan. Nah, di mana kandungan kadar awal pada umbi, kematangan umbi, kultivar, intensitas penyinaran, mutu sinar, dengan suhu ruangan. Untuk uji toksisitas atau uji keracunan pada
solanin atau semuanya ya yang pada senyawa toksin tersebut dengan menggunakan in vivo. In vivo ini adalah pengujian dengan menggunakan makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah hewan dan manusia, tapi manusia itu adalah langkah akhirnya nanti. Langkah awal pengujian itu menggunakan hewan, di mana hewan yang dicari itu adalah hewan yang sangat menyerupai metabolismenya dengan manusia. Hewan yang sangat menyerupai metabolismenya dengan manusia itu adalah monyet. Namun, karena monyet sekarang sudah langka, sehingga tidak dapat diperuntukkan kembali untuk penelitian. Sehingga diganti. Hewan yang paling mendekati metabolisme dengan manusia itu ada kelinci, namun kelinci harganya cukup mahal. Kemudian ada tikus dengan mencit. Nah, kebanyakan secara in vivo harganya yang terjangkau dengan jumlahnya yang masih tergolong cukup banyak. Gejala keracunan pada solanin atau gangguan pada alat pencernaan dan gangguan pada untuk gangguan alat pencernaan itu timbul muntah, diare yang disertai oleh darah. Gangguan sarafnya adalah ngantuk, apatis, bingung, sampai dia pingsan. Pingsan itu timbul setelah 8 sampai 12 jam pengkonsumsian bahan pangan yang mengandung solanin. Mekanisme toksisitas ada 2 aksi toksik yaitu terhadap kolinesterase dengan terhadap membran. Di mana terhadap kolinesterase itu sistem yang mempengaruhi sistem saraf, sedangkan kalau terhadap membran mempengaruhi gangguan saluran pencernaan atau metabolisme tubuh. Pengaruh secara teknologisnya tidak dapat dihancurkan solanin atau glikoalkaloid pada bahan pangan itu dengan pemanasan. Hanya dapat dirusak kurang dari 10% saja dengan cara pengolahan suhu tinggi yaitu perebusan dengan pengukusan. Jadi bagusnya diiris atau dibuang solanin atau yang kalau di kentang yang berwarna hijau tersebut dibuang. Ya. Indikatornya produk kentang tidak aman dikonsumsi selama 1 menit dan rasa terbakar selama 5 menit. Berarti otomatis mengandung glikoalkaloid atau solanin. Kemudian yang kedua itu adalah cyanogenik glukosida atau nama lainnya adalah hidrogen cyanida atau asam cyanida. Nah, cyanida itu tersebar luas dalam tanaman dalam bentuk cyanogenik glukosida. Dia banyak sekali terdapat di biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sangat toksik terhadap manusia. Nah, cyanogenik glukosida tersebut terdiri menjadi 4 bagian. Itu ada amigdaladin, ada durin, ada linamarin, dan ada lautaustralin. Di mana amigdaladin itu terdiri dari glukosida dari benzaldehid cyanohidrin, terhidrosa, benzaldehid, hidrogen cyanida. Kemudian kalau durin itu terdiri dari p-hidroksi benzaldehid cyanohidrin, dihidrolisis menjadi p-hidroksi benzaldehid, glukosa, dan HCN. Kemudian ada linamarin, terdiri dari aseton dan HCN, dan lautaustralin, terdiri dari etil keton. Ya. Pelepasan asam cyanida dari tanaman itu tergantung dari enzim. Enzimnya adalah enzim glukosidase. Ya, terdapat pada enzim. Apabila bertemu substrat, bila sel rusak si enzimnya akan menurun. Akan aktif enzimnya pada suhu yang rendah dan inaktif bila dipanaskan. Dan meningkat bila tanaman direndam air setelah dihancurkan, terjadi otolisis, sehingga apabila umbi ketela pohon itu tidak baik untuk dikonsumsi. Karena apa? Terjadi enzimnya akan menjadi aktif, enzim menjadi aktif. Analisa HCN dalam bahan pangan itu ada 3 analisa, yaitu menggunakan hidrolisis asam, hidrolisis enzimatis, dan tes Guadnach. Untuk hidrolisis asam, dia menggunakan reagennya adalah asam pikrat alkali, yaitu terdiri dari asam tartrat dan natrium karbonat. Apabila dihidrolisis akan membentuk warna merah apabila positif. Kemudian hidrolisis enzimatis yang menggunakan hidrolisis dengan HCl 5%, kemudian ditutup pada alat
Erlenmeyer bertutup, dipanaskan pada suhu 3 jam, pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian hasil uapan air atau destilasinya ditampung menggunakan yang sudah di Erlenmeyernya ditambahkan dengan larutan natrium hidrosida 2,5%. Dititrasi dengan menggunakan iodin dan apabila positif dia membentuk endapan perak iod. Goldnut test itu merupakan kualitatif bukan kuantitatif, hanya untuk menentukan apakah ada atau tidaknya asam pikrat di dalam suatu bahan asam sianida pada suatu bahan pangan menggunakan kertas natrium pikrat, di mana kertas natrium pikrat dicelupkan ke dalam natrium karbonat 10% dicelupkan, kemudian dilihat ditutup. Apabila kertas berwarna merah bata atau orange, berarti uji positif. Menandakan positif bahan pangan mengandung HCN. Ini adalah metabolisme HCN dan keracunannya. Bukan singkong yang beracun, tapi adanya kandungan sianida yang menyebabkan singkong tersebut beracun. Bukannya singkong itu beracun ya, tapi ada kandungan senyawa toksik yang ada di dalam singkong tersebut yang menyebabkan singkong itu jadi beracun. Singkong teracun, singkong termakan, kalau tidak beracun dia tidak akan membentuk HCN. Ya. Kemudian baru langsung ke pembebasan HCN-nya. Kalian tidak beracun. Kalau yang beracun, dia dalam tubuh HCN-nya diserap usus, kemudian menyerap di dalam darah, dosis tinggi, dia akan berikatan dengan sitrokrom oksidase. Kalau dosisnya rendah, HCN-nya akan dilepas. Ya, dia enzimnya akan menjadi normal lagi. Tapi kalau tinggi, dia akan berikatan dengan sitokrom oksidase, transfer elektron menjadi sitokrom aktif. Jadi hasil akhirnya adalah O2. Tapi kalau dosisnya rendah, dia akan dilepas kembali sehingga enzim menjadi normal. Ya, ini kombinasi dengan tiosulfat. HCN ditambah dengan tiosulfat akan menjadi tiosianat plus sulfit, di mana tiosulfat dan pirufat, tiosulfat tersebut akan bereaksi menjadi suatu tiosianat, bereaksi pada darah dan keluar menjadi urin. Sistem yang bereaksi langsung dengan HCN, cysteine tambah HCN akan menghasilkan 2 amino 4 tiozolin akan dikeluarkan melalui urin. Dengan metabolisme vitamin B12, vitamin B12-nya akan mengikat HCN menjadi cyanocobalamin, kemudian lari ke ginjal, kemudian keluar dengan urin. Pencegahan keracunannya seperti apa? Pencegahannya dengan cara pengolahan, dengan pencucian, perendaman, perebusan, dan pengukusan akan menurunkan kadar HCN dalam bahan pangan. Kemudian dapat mencegah terbentuknya HCN dalam bahan pengolahan, dan HCN dapat menguap apabila dia direbus dalam keadaan terbuka agar HCN. Jadi dengan pencucian, perendaman, perebusan, dan pengukusan menurunkan kadar HCN. Dengan cara tidak ditutup kalau misalnya dilakukan perebusan atau pengukusan, sehingga HCN akan menguap. Menghindarkan konsumsi HCN dengan kandungan HCN yang tinggi. Caranya apa? Dengan melakukan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan salah satunya adalah dengan mengolah singkong menjadi produk setengah jadi, yaitu tepung singkong. Ya, di mana dengan adanya tepung singkong tersebut diharapkan tidak ada kandungan tiosianat dan keracunan HCN yang terjadi.